Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom wanita-wanitanya Allah. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Siapkan hatimu menyembah Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Membawa korban pujian, berhiaskan kekudusan. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya
kasih Tuhan Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau saja yang kami sembah, hanya Engkau saja yang kami tinggikan, hanya nama Yesus saja. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Lebih sungguh lagi katakan Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Terima kasih Tuhan. Biar keinginan kami hanya ingin dan rindu menyenangkan hati-Mu. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk anak-Mu Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa, yang kasihnya kekal sampai selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang setia mencari wajah-Mu dan berseru-seru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar di hadirat-Mu kami dipuaskan, biar di hadirat-Mu Tuhan kami dikenyangkan. Terima kasih Bapa, bagimu lah segala puji, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah sobat yang setia. Amin. Amin. Haleluya. Naikkan pujian. Sobatku yang
Karena Dia sediakan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin, haleluya. Nama Yesus yang selalu menghibur hati kita, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, mengalir di dalam kami. Biar jiwa kami tenang bersama-Mu. Kami mau buka hati kami. Kami mau siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hatimu, haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, kami serahkan pada hamba-Nya, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu menaikkan syukur kami. Setiap doa kami ke hadapan-Mu ya Allah. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama belajar dari sebagian firman-Mu sendiri ya Bapa. Biarlah kami boleh mengerti, kami boleh merenungkan, dan kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat di dalam kehidupan setiap kami. Karena itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami, membukakan hati dan pikiran kami,
sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu pada hari ini dan hari-hari ke depan. Kami siap menerima, mendengarkan, dan melakukan setiap firman-Mu ya Allah. Di dalam Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Mari bersama katakan, amin. Baik, shalom, selamat pagi ibu-ibu WBI Petamburan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh membagikan apa yang dapat saya renungkan dari tema yang telah diberikan kepada saya oleh pengurus WBI Petamburan. Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan dari tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang cara hidup jemaat yang pertama. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Tema hari ini adalah belajar dari jemaat yang pertama, dan pembacaan Alkitab saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai yang ke-47. Saya akan bacakan untuk kita semua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca ayat 41, tentu kita akan menemukan bahwa ayat ini tidak berdiri sendiri. Artinya ayat ini merupakan kesinambungan dari ayat-ayat yang mungkin ada di atasnya. Dan kalau kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40, tampaknya memang ini adalah satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan ketika kita membaca tentang teks yang tadi sama-sama telah kita simak. Karena itu saya ajak kita untuk menyimak kembali Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai ayat yang ke-40 sebagai sebuah kesinambungan dari ayat yang tadi telah kita baca di awal. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, dengan membaca beberapa ayat tersebut, kita tahu bahwa cara hidup jemaat yang pertama tidak muncul secara tiba-tiba, ibu-ibu. Tidak serta-merta ketika mereka berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, lalu mereka seketika memiliki satu gaya hidup yang baru. Tetapi dari sebuah komitmen, yaitu dengan kata-kata memberi hidup, yang itu berarti memberi segenap hati mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan memiliki komitmen atau memberi hidup sepenuh hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan sekedar lip service. Bukan sekadar kata-kata yang manis di mulut kita, yang tampaknya enak untuk kita ucapkan, lalu dengan satu pengharapan bahwa hidup kita akan seketika berubah menjadi lebih baik secara otomatis. Tetapi kenyataannya Alkitab menunjukkan bahwa perubahan tidak terjadi secara otomatis, ibu-ibu. Kalau kita lihat dari apa yang telah dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menuntut sebuah pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan berarti satu kehidupan yang berbalik arah. Dan dia tidak hanya stuck di tempat, tidak hanya diam di tempat, tetapi dia sungguh-sungguh berbalik arah dan maju ke arah yang berlawanan. Karena itu saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memahami bahwa pertobatan inilah yang merupakan karakteristik dari kehidupan jemaat yang pertama. Mereka yang tadinya hidup untuk dirinya sendiri, mereka hidup untuk agenda mereka sendiri, tapi mereka kemudian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mulai menerima agenda Allah dalam kehidupan mereka untuk mereka lakukan. Lalu apa saja agenda Allah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka? Apa saja rencana kehendak Allah yang mereka lakukan, yang jemaat pertama lakukan dalam kehidupan mereka yang dapat kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita bersama, ibu-ibu. Yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ke-42 bagian yang A, bagian yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan Petrus itu, memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Ayat yang 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan dilakukan oleh jemaat yang pertama bukan sekadar mereka kumpul-kumpul, ibu-ibu. Apalagi kalau kita pada masa kini sedang mengalami pandemi dan kita harus melakukan social distancing, kita harus jaga jarak. Kita yang tadinya bisa berkumpul dalam sebuah komsel, dalam sebuah pertemuan, kemudian semua terbatasi. Lalu apakah kita tetap bisa bersekutu? Apakah kita tetap bisa berkumpul? Iya, bisa secara virtual. Dan saya katakan bahwa pada saat ini kita perlu komitmen yang lebih dalam lagi untuk kita bisa bersekutu. Bukankah tantangannya banyak ketika kita harus beribadah secara online atau virtual, lalu tiba-tiba ada WhatsApp yang masuk, ada telepon yang masuk, ada panggilan lainnya. Apakah komitmen itu tetap bisa kita miliki? Sehingga meskipun secara virtual, kita tetap bisa bersekutu, berkumpul. Jadi saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh, sekalipun kita di masa yang sedang sulit, tapi tantangan kita sama sebenarnya. Jemaat yang pertama mereka mengalami tantangan dari aniaya ketika mereka harus berkumpul sebagai murid Kristus. Kita akan baca di ayat-ayat berikutnya bagaimana orang Kristen itu mereka dianiaya, mereka disiksa karena iman mereka kepada Kristus. Ya mungkin kita tidak mengalami aniaya dalam bentuk fisik karena iman kita kepada Kristus, tapi karena pandemi yang sedang kita hadapi, kita punya kesulitan yang sama untuk kita bisa berkumpul. Lalu apakah komitmen ini tetap bisa kita pelihara? Dan saya mengajak kita, ayo kita tetap memiliki satu keinginan untuk bersekutu. Mungkin tidak secara fisik kita hadir, tapi saat kita secara rohani, secara kita punya kerinduan yang sama untuk mendapatkan pengajaran dari guru-guru, dari hamba-hamba Tuhan, saya percaya bahwa di situ iman kita akan ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Sekalipun jemaat pertama adalah orang-orang yang awam secara status, tapi mereka tidak awam secara iman, ibu-ibu. Mereka bukan dari golongan Lewi, mereka bukan dari golongan imam, mereka bukan dari ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Kebanyakan mereka adalah orang biasa sama seperti kita, tapi mereka punya kerinduan yang sama. Dan saya mengajak kita sekalipun kita hanya mungkin ibu-ibu rumah tangga, kita bukan pendeta, kita bukan hamba Tuhan. Ayo punya kerinduan yang sama untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa semakin mengenal Allah,
untuk kita semakin dewasa dalam iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama, bertekun dalam persekutuan dan dalam ajaran para rasul atau para saksi-saksi Kristus. Yang kedua, di dalam ayat 42b atau bagian yang kedua dikatakan bahwa dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua adalah bertekun dalam perjamuan untuk memperingati Yesus yang hadir. Jemaat pertama memandang bahwa perjamuan yang mereka lakukan adalah sebuah persekutuan, bukan hanya dengan sesama mereka, tetapi dengan Kristus yang hadir melalui kuasa Roh Kudus. Dan saya mengajak kita semua bahwa kita seharusnya punya satu pengharapan yang sama, bahwa kapanpun kita berkumpul dengan sesama kita, baik secara virtual pada saat ini ataupun nanti setelah pandemi berakhir dan kita bisa kembali berkumpul secara ragawi, atau mungkin kita bisa beribadah onsite di gereja setiap hari Minggu, tentu dengan protokol kesehatan. Kita punya iman yang sama bahwa Yesus itu hadir dengan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah umatnya. Akhirnya kita mengetahui bahwa perjamuan kudus yang kita lakukan setiap kali, itu bukan hanya supaya kita bisa berharap akan adanya mujizat dari Tuhan. Bukan yang sakit lalu disembuhkan, yang punya masalah dilepaskan, yang punya beban berat, beban terangkat. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Tapi bahwa kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan, pengharapan bahwa Yesus hadir, Dia menyatakan dirinya. Dan setiap apapun yang kita lakukan di tengah-tengah persekutuan itu, kita lakukan bersama-sama dengan Dia. Dan saya percaya bahwa kehadiran Kristus di tengah-tengah umatnya, itulah kunci dari sebuah kebangunan rohani. Kita bukan hanya merayakan perjamuan kudus sebagai rutinitas yang setiap bulan berlalu begitu saja. Tapi saat kita menerima tubuh dan darahnya melalui roti dan anggur, kita sedang merayakan kehadiran Kristus sesungguhnya. Kita mengingat bahwa di dalam pengorbanannya dosa kita diampuni. Permasalahan terbesar kita yaitu dosa kita telah diampuni. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak kita waktu kita sungguh-sungguh bertekun dalam perjamuan, kita mengingat Dia yang hadir. Jangan ingat yang lain. Jangan waktu kita bersekutu dengan saudara seiman kita hanya ingat, aduh nanti di rumah kita masak apa ya, di rumah nanti makan apa ya. Nanti habis pulang dari gereja atau selesai ibadah WBI ini, kita jalan-jalan kemana ya. Ada satu kritik keras yang hari-hari ini mengusik hati banyak orang. Ketika orang segan untuk hadir di gereja beribadah secara onsite, meskipun itu hal yang sebenarnya baik. Tapi pertanyaannya, kenapa kita menjaga protokol kesehatan di gereja dengan nggak hadir dengan alasan kesehatan atau kita menghindari pandemi, tapi masih banyak orang tetap hadir di mall, tetap hadir di coffee shop. Karena apa? Kerinduannya itu yang harusnya kita mulai perbaiki. Apakah kita sungguh merindukan Yesus waktu kita berada di gereja, waktu kita beribadah, entah secara onsite ataupun online. Kalau kita sungguh-sungguh rindu bahwa kita mendambakan kehadirannya, kita akan menemukan bahwa ibadah onsite ataupun online, fokus kita hanya kepada Yesus. Kita nggak pikirin hal-hal yang lain itu. Kita nggak pikirin kesenangan yang bisa membawa kita jauh dari Dia. Itu yang kedua, Bu-ibu, bertekun dalam perjamuan untuk memperingati, mengingat Yesus yang hadir. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-44 sampai 46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang ketiga adalah bertekun dalam berbagi. Salah satu perintah utama yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita, kepada ibu-ibu dan saya juga tentunya, bahwa
kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan bagaimana cara yang terbaik yang dapat kita wujudkan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri adalah membagikan apa yang kita miliki dengan sesama kita. Dengan berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan apa yang memang mereka butuhkan, sesungguhnya kita sedang menyatakan kasih kita kepada mereka. Kita nyatakan kasih kepada mereka dan kita sedang belajar untuk hidup secukupnya. Ada seorang bapak gereja, saya mengutip perkataannya bahwa jika kita punya 2 pakaian di lemari kita, maka salah satu dari pakaian itu adalah milik dari sesama kita yang tidak mengenakan pakaian. Artinya kalau kita punya 50 pakaian dalam lemari kita, separuhnya adalah milik dari sesama kita yang tidak memiliki pakaian yang seharusnya. Kita belajar, waktu kita berbagi, kita belajar untuk kita bisa hidup dengan cukup. Karena ketika saya membaca perkataan Bapak Gereja ini, namanya Yohanes Chrysostomus, dan saya merenungkan bahwa jika kita punya 50 pakaian, apakah kita mau setiap hari ganti sekali? Itu pun membutuhkan hampir 2 bulan untuk kita bisa pakai setiap baju yang kita miliki. Itu kalau 50, ibu-ibu. Kalau yang punya lebih, artinya kalau kita punya 100 baju di lemari kita, bayangkan 50-nya adalah milik dari orang yang memerlukan pakaian kita setiap hari. Jadi waktu kita sungguh-sungguh belajar untuk bisa berbagi dengan sesama kita sedang belajar untuk mengasihi sesama seperti yang Allah kehendaki. Bukan yang saya kehendaki, tapi yang Allah kehendaki, yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Itu yang ketiga. Cara hidup jemaat yang pertama adalah mereka bertekun dalam berbagi. Yang keempat, dalam ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Sambil memuji Allah. Tentu jemaat yang pertama juga punya satu gaya hidup, yaitu bertekun dalam memuji Allah. Bangsa Yahudi adalah satu bangsa yang orang-orangnya sangat suka bernyanyi. Mereka senang mereka bernyanyi, mereka sedang bekerja mereka bernyanyi, bahkan ketika mereka sedang meratap mereka bernyanyi. Dan jika kita melihat tentang kisah penyaliban Yesus Kristus, ketika Yesus pun disalib dan hendak mati, dia pun menaikkan mazmur, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebuah nyanyian, ibu. Sebuah nyanyian yang dinaikkan oleh pemazmur, dan Yesus sungguh-sungguh merasakan penderitaan dari pemazmur, dan dia menaikkannya di atas kayu salib. Artinya bangsa Yahudi adalah orang-orang yang mereka sangat gemar bernyanyi. Itu adalah cara mereka dalam mewujudkan kekaguman mereka kepada Allah. Dan dengan cara itu, orang-orang di sekitar mereka dapat melihat perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan mereka. Nah, bagi kita semua yang hidup pada hari ini, kita juga perlu menemukan cara yang terbaik bagi kita masing-masing untuk menunjukkan kekaguman kita kepada Allah, menaikkan penyembahan kita kepada Allah. Mungkin suara kita fales, ya udah jangan nyanyi, nanti daripada orang-orang sekitar kita malah memaki-maki, jangan bernyanyi. Mungkin kita punya cara yang lain, kita jago memasak. Saya percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh memasak dengan hati, penuh ucapan syukur kepada Allah, orang yang memakan makanan kita pun bisa merasakan ucapan syukur kita. Itu kira-kira satu perkataan yang saya tangkap dari sebuah acara reality show di salah satu televisi, bahwa masakan seseorang itu menggambarkan suasana hatinya. Jadi ibu-ibu yang suka masak, saya mengajak kita semua, tentu ibu-ibu, memasaklah dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah, rasa kagum kepada Allah.
Dan saya percaya bahwa setiap orang yang menghidangkannya, yang merasakannya, akan merasakan ucapan syukur itu mengalir melalui makanan. Dan ibu-ibu yang mungkin suka hal-hal yang lain, suka menggunakan WhatsApp, jangan dipakai buat gibah. Gibah itu apa? Ngomongin orang yang jelek-jelek. Pakai buat tulis satu kata-kata penguatan untuk saudara-saudara kita yang lain. Ucapkanlah berkat di sana, ucapkanlah satu rasa kagum kita kepada Allah di situ. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang membacanya juga akan merasakan rasa kagum kita kepada Tuhan. Karena itu saya mendorong ibu-ibu, apapun yang kita sukai seharusnya itu membuat orang-orang di sekitar kita melihat kebesaran Tuhan. Yang bisa nyanyi tetaplah bernyanyi, yang bisa masak tetaplah bermasak. Yang bisa berteknologi, berteknologilah untuk apa? Untuk membesarkan Tuhan. Meskipun gaya hidup jemaat yang pertama tampaknya sempurna, kalau kita lihat tadi keempat hal itu, wah tampaknya mereka benar-benar jemaat yang luar biasa. Tapi kalau kita membaca kisah para rasul lebih lanjut, ibu-ibu, maka kita akan menemukan bahwa kisah Pentakosta di pasal 2 yang begitu luar biasa itu, di mana kemudian ada beberapa ribu orang yang bertobat karena mendengar khotbah Petrus. Akan tetapi di dalam beberapa pasal berikutnya ada satu kejadian yang luar binasa. Ternyata peristiwa Pentakosta bukan hanya membawa kesan yang luar biasa, tapi juga kesan yang luar binasa. Kehidupan jemaat pertama pun ternyata nggak lepas dari kejadian-kejadian yang buruk seperti ini. Karena itu saya ajak kita untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai 11. Saya ajak kita untuk hanya membaca judul perikopnya saja. Karena saya percaya bahwa kita sudah tahu kisah tentang kedua orang ini, yaitu Ananias dan Safira. Dua orang ini nggak terlepas dari peristiwa Pentakosta yang begitu luar biasa sebagaimana tadi saya katakan, ibu-ibu. Akan tetapi ternyata dalam kehidupan dua orang ini, kita melihat ada hal yang begitu miris. Ternyata terjadi di tengah-tengah umat Allah. Hidup yang penuh dengan kepura-puraan. Hidup yang penuh dengan kepalsuan sesungguhnya. Hidup dengan berpura-pura dipenuhi oleh Roh Kudus hanya akan menghasilkan buah roh yang palsu. Nggak bisa kita hidup pura-pura dipenuhi Roh Kudus, kita menunjukkan karunia-karunia roh tanpa satu kehidupan yang asli berdampingan dengan Dia. Karena pada akhirnya hanya akan menghasilkan buah roh yang palsu pula. Kemurahan dengan kemurahan yang palsu adalah dua hal yang berbeda, ibu-ibu. Ananias dan Safira berupaya menunjukkan diri sebagai orang-orang yang murah hati. Mereka menjual tanahnya, mereka dapatkan hasil penjualan, dan mereka seolah-olah mau menunjukkan bahwa mereka berikan semuanya kepada para rasul. Akan tetapi mereka lupa bahwa para rasul adalah orang-orang yang penuh dengan bukan hanya kuasa Roh Kudus, tapi dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri. Sehingga upaya mereka mendustai para rasul adalah upaya mendustai Roh Kudus. Sehingga dapat kita katakan bahwa buah roh yang palsu merupakan hasil dari hati yang dikuasai oleh iblis. Sebagaimana dikatakan oleh Petrus kepada Ananias. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Sebenarnya Petrus bukan menekankan bahwa Ananias harus kasih semuanya. Bukan di situ. Tapi karena Ananias kasih sebagian dan dia menunjukkan seolah-olah Ananias memberikan seluruh hasil penjualan. Karena supaya apa? Terlihat, wah Ananias itu murah hati sekali ya. Ananias itu orang yang sungguh-sungguh penuh kasih kepada sesamanya. Padahal enggak seperti itu. Karena itu saya mengajak kita, ayo kita jangan hidup dengan kepalsuan. Jangan hidup dengan kepura-puraan. Kalau Roh Kudus memenuhi hati kita, taat sepenuhnya, ibu-ibu.
Karena saya rindu bahwa ibu-ibu WBI Petamburan punya buah roh, bukan buah roh yang palsu, tapi buah roh yang asli dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kisah tentang hal-hal yang negatif dalam jemaat pertama nggak berhenti di situ. Yang kedua adalah pengabaian terhadap pelayanan sehari-hari. Ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai 7, kira-kira para rasul itu mereka mengalami mereka kebingungan. Karena satu sisi mereka harus memberitakan firman, tapi satu sisi ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan meja atau bantuan kebutuhan sehari-hari, atau hari ini kita sebut dengan diakonnya. Banyak orang berpandangan bahwa pelayanan mimbar itu lebih penting daripada pelayanan meja, dan ternyata pandangan ini nggak sepenuhnya benar. Pelayanan mimbar dan meja ternyata sama-sama penting. Seorang yang lain ingin bertanggung jawab kepada Allah adalah seorang yang mau memberi tanggung jawab kepada sesamanya. Jangan cuma mikirin, seolah-olah itu kehendak Allah cuma di mimbar. Tapi ternyata di meja juga seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ternyata hal yang paling penting, yaitu pengabaian terhadap amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita akan tentu ingat dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalau kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi bagiku. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi maksudnya adalah kota Roma waktu itu. Tetapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ini, kita membaca ternyata jemaat mula-mula itu mereka nyaman hidup di Yerusalem. Karena apa? Banyak orang kemudian bertobat sehingga dapat dikatakan bahwa orang Kristen adalah golongan mayoritas di Yerusalem pada waktu itu. Karena itu ternyata jemaat menjadi lupa akan amanat agung Tuhan Yesus ini. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Mereka lupa dan akhirnya mereka hanya tetap tinggal tenang di Yerusalem. Sampai pada akhirnya Tuhan Tuhan itu seolah-olah menggoncangkan para murid-murid ini, para orang percaya ini, dan mereka harus keluar. Di mana ketika tahun 70 Jenderal Titus datang ke Yerusalem menghancurkan kota ini. Dan pada saat itulah orang-orang Kristen berdiaspora dan memberitakan Injil Kristus kemana-mana. Jadi kita melihat bagaimana ternyata di balik kehidupan yang seolah-olah baik, kehidupan yang seolah-olah penuh dengan roh, ternyata masih ada hal-hal yang masih kurang untuk bisa dilakukan. Karena itu saya mengajak kita untuk belajar beberapa hal sebagai penutup, Bapak Ibu. Yang pertama, seseorang yang hidup mengikuti tuntunan Roh Kudus pasti akan dinikmati oleh Allah dan sesama. Kita nggak bisa hanya berkatakan, Allah pasti menikmati hidup saya, tetapi sesama kita tidak. Harus seimbang. Kalau Allah disenangkan, sesama pun pasti juga akan senang. Allah kita itu bukan Allah yang asal Bapak senang, enggak. Dia Allah yang memperhatikan keadilan. Yang kedua, kita tidak bisa merasa puas dengan peristiwa kepenuhan Roh Kudus. Kita harus sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan penuh kepadanya, sekalipun banyak harga yang harus kita bayarkan. Yang ketiga, mari layanilah kebutuhan sehari-hari sesama kita yang memang membutuhkan. Karena hal itu sama besarnya dengan tanggung jawab seseorang yang memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Dan yang terakhir, seluruh pengalaman bersama dengan Roh Kudus pada akhirnya harus membawa kita untuk menyaksikan perbuatan yang besar dari Allah melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus, yaitu apa? Penyelamatan setiap ciptaan. Jadi jangan hanya merasa cukup, aku jadi orang Kristen, udahlah. Saya cukup jadi orang Kristen yang taat, ikut ibadah WBI tiap hari Jumat, hari Minggu ikut ibadah, ya entah online, entah onsite. Kita tidak hanya dipanggil untuk itu, ibu-ibu. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pelaku pesan terakhir Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi bagi Kristus
Mulai dari rumah kita, sampai ke pasar, sampai ke tempat kerja kita, sampai ke tempat yang kita jejaki, kita akan menjadi saksi bagi Kristus. Demikian firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama kembali berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan sebagian dari isi hati-Mu. Kami diingatkan tentang jemaat yang pertama, satu jemaat yang Engkau panggil secara ajaib, dan darinya kami berakar. Kami belajar bahwa begitu banyak hal yang telah mereka lakukan menjadi kesaksian yang hidup bagi kami. Entah dalam kelebihannya maupun kekurangannya, kami sama-sama belajar supaya kami menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki. Karena itu ya Allah, biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang setia untuk bersekutu, untuk belajar. Orang yang setia untuk hidup dengan fokus kami hanya kepada Kristus. Orang yang setia untuk memuji, menyembah, membesarkan nama-Mu sendiri. Setia dalam berbagi kepada sesama kami yang memerlukannya. Dan kami juga berdoa supaya kami tidak menjadi orang yang hidup dalam kepalsuan. Ajar kami menjadi manusia yang utuh dan asli ya Allah. Ajar kami untuk sungguh-sungguh hidup, memperhatikan orang-orang di sekitar kami yang memerlukan uluran tangan-Mu. Supaya kami tahu pada hari ini bahwa tangan kami sesungguhnya adalah tangan Tuhan. Yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Mu di tengah dunia pada hari-hari ini. Dan pada akhirnya kami rindu menjadi pelaku-pelaku dari amanat-Mu yang agung itu. Kemanapun kami pergi, kami boleh menjadikan orang-orang di sekitar kami sebagai orang-orang yang melihat kebesaran-Mu, sebagai murid-murid-Mu ya Allah. Karena itu Roh Kudus mampukan kami, tolong kami, karena kami tidak mampu tanpa kuasa yang datang daripada Engkau ya Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya puji Tuhan, terima kasih hambanya PDP Adrian Ko untuk kebenaran firman-Nya yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah. Amin. Menuntun kami para wanita agar hidup dalam kebenaran, dan kami boleh memiliki buah-buah roh yang sesungguhnya yang dikenal oleh Tuhan, memberkati Tuhan, memberkati sesama kami ya Tuhan. Dengan pergumulan-pergumulan hidup yang ada ini ya Tuhan, kami mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau menyingkirkan segala hal-hal yang negatif, dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja
yang boleh menguasai pikiran, hati kami, perkataan kami, keputusan-keputusan kami. Pada saat ini Tuhan, kami memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada di GBI Petamburan ya Tuhan. Boleh dari gembala senior, gembala, staf gembala, semua para pelayan. Biarlah Engkau memaksimalkan mereka dalam roh-Mu Tuhan. Menerima hikmat daripada Tuhan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan, pada saat ini juga kami memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau tahu Tuhan, begitu banyak pergumulan di bangsa kami. Mampukan para pemimpin kami ya Tuhan untuk bekerja maksimal, untuk memperkecil persoalan-persoalan yang ada Tuhan, baik itu masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, masalah keamanan. Mari Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada mereka. Demikian juga dengan seluruh rakyat Indonesia, berikan pemahaman, pengertian yang baik dan benar sehingga Tuhan mampu mendukung pemerintah. Tuhan, pada saat ini Engkau menolong juga saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi tubuh mereka untuk melawan virus itu. Sehingga boleh banyak yang sembuh dan boleh mengalami segala perubahan hidup. Dan mulai lagi Tuhan terjadi kebaikan di bangsa ini. Demikian juga Tuhan dengan pelaksanaan vaksin boleh terjadi dengan baik, merata di seluruh Indonesia. Sehingga Tuhan ada kekuatan yang baru untuk melawan virus-virus yang akan datang. Biarlah berkat Tuhan ada di bangsa kami. Bahkan keselamatan boleh terjadi di bangsa kami Tuhan. Engkau pakai semua hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan. Baik itu melalui media-media yang ada ya Tuhan. Engkau berkati supaya Injil boleh diterima oleh semua orang yang mendengarkan. Dan banyak jiwa boleh diselamatkan di bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini ya Tuhan. Para wanitanya Allah, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Lanjutkanlah hidupmu di dalam kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang memampukan kita semua hidup di dalam kemenangan dan kebenaran mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.